Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Pasha, NPM 2429061027. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, metode kajian objek, dan fungsi sosiologi hukum. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah perspektif dan teknis, sedangkan sosiologi hukum pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial atau Vogel Terrell 2012.6. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya, kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsep-konsep relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa Rawls Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial, sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu normatif lebih mengarahkan ke kajian law in books, sementara sosiologi hukum mengkaji law in action atau eh, bentuk law action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu normatif lebih bersifat preskriptif. Sosiologi hukum juga bisa dibagi beberapa. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan ilmu-ilmu sosiologi, sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah yang pertama, sosiologi hukum mengkaji dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini, sosial mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku secara dibutuhkan guna ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat atau disebut undang-undang. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni berfungsi secara filosofis, yaitu setiap masyarakat mempunyai res side, yakni apa yang masyarakat terapkan dari hukum. Misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, bermanfaat, ketertiban, maupun kesejahteraan. Cita hukum atau red side tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua bersifat filosofis, artinya menyangkut pada pandangan mengenai inti atau hakikat suatu hukum, hukum yang dapat mencerminkan nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai ataupun norma-norma, maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. B. Berfungsi secara sosiologis atau empiris. Dasar berfungsi secara sosiologis
Empiris maksudnya adalah para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu berlaku. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris atau perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar-dasar sosiologis, sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Sujono Harto dan Purnadi Purbacaraka mendapatkan dua landasan dalam sosiologis berfungsi, yaitu kaidah hukum, yakni satu, teori kekuasaan. Secara sosiologis, kaidah hukum berlaku karena pelaksaan penguasa, bebas diterima atau tidaknya oleh masyarakat. Kedua, pengakuan. Kaidah hukum berlaku penerimaan dari masyarakat tempat hukum. Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum masyarakat, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa the legal system is not machine. It is run by human being. Interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan penegak hukum. Lebih lanjut, Friedman dominan yang juga menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga komponen yang mencakup dominan mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni pertama adalah komponen struktural. Komponen struktural adalah bagian yang bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, kita bicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalam struktur institut penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan yudiksinya, atau jenis kasus yang wewenang untuk diperiksa serta bagaimana dan mengapa. Jelaskan struktur bagai veto yang menghentikan gerak. Dalam penjelasan lain, komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum seperti DPR sebagai lembaga legislatif misalnya. Dia berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan dan kaidah. Jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjukkan yang satu terhadap lainnya. Dengan dasar keberfungsian yuridis dari peraturan perundang-undangan ada beberapa pendapat. Satu, Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan hukum yang lebih tinggi tingkatnya. Kedua, Will van Bergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Tiga, Legeman berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan atau hubungan memaksa antara satu kondisi dengan akibatnya. Sangat tidak mungkin hukum hanya lihat dari fungsi filosofinya semata-mata tanpa menyatukan fungsi sosiologis, fungsi yuridis, dan lain-lainnya. Jika hukum memandang penting fungsi filosofis, maka letak hukum hanya sampai pada tataran idea semata-mata, dan sebaliknya apabila hukum hanya melihat fungsi yuridis tanpa mempertimbangkan fungsi sosiologi, maka yang terjadi adalah kewenang-wenangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Bang, udah nih. Udah. Gimana nih? Tadi stop ya. Apanya hilang kampus?